Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa dengan NPM 2531611. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya sistem operasi yang diampu oleh Pak Ridwan. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang struktur sistem berkas. Karakteristik media penyimpanannya, cakram keras atau hard disk merupakan media penyimpanan sekunder utama karena memiliki dua keunggulan. Yang pertama, dapat ditulis ulang, data dapat dibaca, dimodifikasi, dan ditulis kembali ke blok yang sama. Yang kedua, akses secara langsung memungkinkan pencapaian data pada posisi manapun secara acak tanpa harus membaca secara berurutan dari awal satuan transfer data. Pertukaran data antar memori utama dan perangkat penyimpanan dilakukan dalam satuan blok. Ukuran blok umumnya berkisaran antara 512 byte hingga 4096 byte atau 4 KB. Tujuan sistem berkas yaitu sistem berkas berfungsi menyediakan mekanisme penyimpanan dan akses data yang efisien serta mudah digunakan, sekaligus memisahkan pandangan logis pengguna dengan detail fisik perangkat keras. Yang selanjutnya ada arsitektur berlapis. Sistem berkas dirancang secara bertingkat untuk memisahkan tanggung jawab fungsi. Yang pertama, sistem berkas logis mengelola metadata, struktur direktori, dan izin akses dan keamanan. Yang selanjutnya ada modul organisasi berkas, yaitu menangani penataan blok logis dan manajemen ruang kosong. Selanjutnya ada sistem berkas dasar, mengeluarkan perintah baca atau tulis fisik dan mengelola penyangga atau buffer. Yang terakhir ada kontrol I/O, berisi drive, perangkat yang berkomunikasi langsung dengan perangkat keras. Selanjutnya ada struktur data. Struktur pada media penyimpanan data yang disimpan secara permanen meliputi: yang pertama ada blok kontrol boot, memuat informasi yang diperlukan untuk memulai sistem operasi dari volume tersebut. Selanjutnya ada blok kontrol volume atau superblok, berisi detail mengenai volume seperti jumlah blok total, jumlah blok kosong, dan ukuran blok. Selanjutnya ada struktur direktori, daftar yang memetakan nama berkas dengan pengenal uniknya. Yang terakhir ada blok kontrol berkas atau FCB or inode, struktur data yang menyimpan atribut berkas seperti kepemilikan, izin akses, ukuran, waktu, modifikasi, dan lokasi fisik data. Selanjutnya ada struktur dalam memori utama, data yang dimuat sementara untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama pada tabel pemasangan atau mountable, daftar volume yang sedang aktif. Yang kedua ada tabel berkas terbuka sistem, yaitu menyimpan salinan FCB dari seluruh berkas yang sedang diakses. Selanjutnya ada tabel berkas terbuka proses, khusus untuk setiap proses, berisi petunjuk ke entry sistem dan posisi baca saat ini. Yang terakhir, penyangga dan tembolok atau buffer dan cache, area penyimpanan sementara untuk data yang sering diakses guna mengurangi akses fisik ke cakram. Selanjutnya ada operasi berkas, yaitu proses pembukaan berkas atau open. Yang pertama ada sistem melakukan pencarian jika berkas sudah terbuka, cukup dibuat referensi baru. Yang kedua, jika belum, sistem akan mencari lokasi berkas dan menyalin FCB ke dalam memori utama. Yang ketiga, dibuatkan entry baru pada tabel proses yang berisi penunjuk ke data dan penanda posisi baca. Yang terakhir, sistem mengembalikan diskributor berkas yang sebagai kunci identitas untuk operasi selanjutnya. Selanjutnya ada proses penutupan berkas atau close. Yang pertama, entry dihapus dari daftar proses yang mengaksesnya. Yang kedua, jumlah penggunaan dikurangi jika tidak ada lagi yang menggunakan. Yang pertama, data yang telah berubah disimpan kembali ke media penyimpanan. Yang kedua, entry dihapus dari memori untuk menghemat sumber daya proses pembukaan berkas atau open. Yang satu, sistem melakukan pencarian. Jika berkas sudah terbuka, cukup dibuatkan referensi baru. Yang kedua, jika belum, sistem akan mencari lokasi berkas dan menyalin FCB ke dalam memori utama.
Yang ketiga, dibuatkan entry baru pada tabel proses yang berisi petunjuk ke data dan penanda posisi baca. Yang keempat, sistem mengembalikan distributor berkas sebagai kunci identitas untuk operasi selanjutnya. Yang terakhir yaitu proses penutupan berkas atau close. Yang pertama, entry dihapus dari daftar proses yang mengaksesnya. Yang kedua, jumlah pengguna dikurangi jika tidak ada lagi yang menggunakan. Data yang telah berubah disimpan kembali ke media penyimpanan. Entry dihapus dari memori untuk menghemat sumber daya. Selanjutnya ada implementasi directory, yaitu metode daftar linear. Yang pertama konsepnya menyimpan data dan menyimpan daftar nama berkas beserta penunjuk data secara berurutan. Kelebihannya sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. Kekurangannya memakan waktu lama saat pencarian karena harus dilakukan secara berurutan atau linear search. Optimalisasinya penggunaan time block atau cache atau pengurutan data agar pencarian dapat dilakukan lebih cepat. Metode table hash konsepnya menggunakan fungsi matematis untuk mengubah nama berkas menjadi nilai indeks. Kelebihannya, pencarian, penambahan, dan penghapusan data dapat dilakukan dengan sangat cepat. Tantangannya, potensi terjadi tabrakan atau collision, yaitu dua nama berkas menghasilkan nilai indeks yang sama. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan daftar berantai pada indeks tersebut. Selanjutnya ada alokasi berurutan atau contiguous. Konsep dasarnya seluruh data berkas disimpan dalam blok-blok yang bersebelahan secara fisik. Direktori cukup mencatat alamat blok awal dan panjang berkas. Kelebihannya, kinerja tinggi, pergerakan kepada baca atau tulis, semangat minim sehingga akses data berlangsung cepat baik secara berurutan maupun acak. Kesederhanaannya, lokasi blok tertentu dapat ditentukan langsung melalui perhitungan matematis. Kekurangannya, fragmentasi eksternal. Ruang kosong terpecah menjadi bagian-bagian kecil sehingga sulit menemukan area luas yang utuh untuk berkas baru. Ketidakfleksibelan. Untuk berkas sulit diperbesar, kemudian karena ruang di sekitarnya mungkin telah terisi. Strategi dan solusinya. Strategi alokasi, force fight atau memilih ruang yang cukup, atau best fight, memilih ruang yang paling pas. Selanjutnya ada pemadatan atau compaction, proses merapikan data agar ruang kosong menyatu kembali. Yang terakhir, luasan atau extend. Mengalokasikan area besar yang saling terhubung jika berkas membutuhkan ruang tambahan. Selanjutnya ada alokasi berantai dan table. Alokasi berantai atau linked allocation. Yang pertama konsepnya blok data dapat tersebar di mana saja. Setiap blok memuat data dan penunjuk blok ke berikutnya. Kelebihannya bebas dari fragmentasi eksternal dan ukuran berkas dapat bertambah secara dinamis. Kekurangannya efisien hanya untuk akses berurutan. Akses acak memerlukan pembacaan data dari awal hingga blok yang dituju. Terdapat pengorbanan kapasitas penyimpanan untuk penyimpan petunjuk. Tabel alokasi berkas atau file allocation table atau ORFAT konsepnya merupakan pengembangan dari metode berantai di mana seluruh petunjuk dikumpulkan dalam satu tabel khusus di awal volume. Kelebihannya, lokasi data dapat ditemukan lebih cepat dibanding metode berantai biasa dan lebih mendukung akses acak. Kekurangannya, tabel harus diakses terlebih dahulu sebelum membaca data dan yang dapat menambah waktu pencarian jika tidak ditemblokkan. Selanjutnya ada lokasi terindeks atau indexed. Konsep dasarnya mengumpulkan seluruh petunjuk lokasi data ke dalam satu blok khusus yang disebut blok indeks. Directory hanya perlu mengetahui alamat dari blok indeks ini. Kelebihannya mendukung akses langsung dengan sangat cepat, mirip dengan alokasi berurutan. Selanjutnya ada bebas dari fragmentasi eksternal dan fleksibel dalam hal ukuran berkas. Selanjutnya ada varian implementasi. Yang pertama, skema berantai. Blok indeks dapat menunjukkan untuk menangani berkas berurutan sangat panjang dan sangat besar. Yang kedua, indeks bertingkat. Menggunakan hierarki indeks atau indeks level 1 menunjukkan ke indeks level 2, baru menunjukkan ke data. Skema gabungan atau Unix inode.
Yang pertama menunjukkan penunjuk langsung, menunjukkan ke blok data atau untuk data kecil. Yang selanjutnya ada penunjuk tidak langsung tunggal, menunjukkan ke blok yang berisi daftar penunjuk data. Yang terakhir penunjuk tidak langsung ganda dan 3. Tingkatkan yang lebih dalam menangani kapasitas yang sangat besar. Selanjutnya ada kinerja dan optimasi. Perbandingan metodenya yang pertama ada berurutan, memberikan kinerja terbaik secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada terindeks, paling optimal untuk pola akses acak. Selanjutnya ada berantai, cukup baik hanya untuk akses data secara berurutan. Yang selanjutnya ada strategi hibrida, banyak sistem modern menghubungkan metode, menggunakan alokasi berurutan untuk berkas kecil agar efisien, dan secara otomatis beralih ke metode terindeks jika ukuran berkas membesar. Yaitu selanjutnya ada aspek perangkat keras. Yang pertama, kecepatan prosesor jauh melampaui kecepatan mekanik pergerakan kepala cakram. Oleh sebab itu, sistem dirancang untuk mengurangi pergerakan fisik seminimal mungkin. Bahkan dengan menambah kompleksitas instruksi perangkat lunak. Selanjutnya ada untuk perangkat NVM atau non-volatile memory seperti SSD, algoritma diubah karena tidak ada komponen mekanis sehingga fokus diarahkan ke kecepatan akses paralel. Yang terakhir ada manajemen ruang kosong. Tujuannya adalah melacak blok mana yang belum terpakai agar dapat dialokasikan kembali untuk berkas baru. Metode vektor byte atau byte vector bitmap, konsepnya setiap blok direpresentasikan oleh 1 byte, nilai 1 menandakan blok kosong dan 0 menandakan blok terisi. Kelebihannya sangat efisien dalam mencari blok kosong pertama atau area berurutan secara didukung langsung oleh fitur perangkat keras. Kekurangannya membutuhkan memori cukup besar. Contohnya cakram berkapasitas 1 terabyte dapat membutuhkan sekitar 32 megabyte hanya untuk menyimpan petabit ini. Metode daftar berantai. Konsepnya seluruh blok kosong dihubungkan satu sama lain menunjukkan penunjuk. Sistem hanya perlu mengetahui alamat blok pertama yang kosong. Kelebihannya hemat ruang penyimpanan karena tidak memerlukan tabel besar. Kekurangannya kurang efisien jika harus menelusuri seluruh daftar karena memerlukan pembacaan fisik blok demi blok dari media penyimpanan. Kesimpulannya adalah sistem berkas mengatur penyimpanan data melalui struktur data dan direktori serta menyediakan operasi pengelolaan berkas. Penyimpanan menggunakan metode alokasi berurutan, berantai atau tabel, dan terindeks yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Didukung mekanisme kerja, optimasi kerja, serta manajemen ruang kosong agar pengguna media penyimpanan menjadi efisien. Sekian itu saja dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.